Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqra'u qawli. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada pembahasan lembar kerja yang seperti biasanya saya akan buatkan semampu saya, semaksimal mungkin untuk bisa menjelaskan kepada kalian apa yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai pembuatan grafik fungsi. Ya, grafik fungsi yang sebelumnya sudah kalian buat, dan nanti grafik fungsi akan menjadi grafik persamaan garis lurus. Ya, nanti perbedaannya akan saya berikan. Baik, pada kesempatan kali ini juga saya minta untuk kalian bisa serius ya untuk menyimak dari awal hingga akhir, karena kan materinya mulai agak berat ya, materinya sudah mulai berbobot ya. Jadi untuk bisa diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum kita mulai, kalian sudah mempersiapkan alat tulis kalian, pensil dan juga bukunya untuk mencatat. Kemudian sebelum kegiatan ini dimulai, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada layar komputer saya sudah ada lembar kerja. Nah, lembar kerja ini saya pilih salah satu, yaitu saya ambil kelas 8C. Namun secara teknisnya sama ya. Secara teknisnya sama. Nah, di sini pada lembar kerja tujuannya menyajikan domain dan rank, fungsi, tabel, fungsi dengan tepat dan benar. Kemudian menyajikan dalam bentuk grafik fungsi. Jadi membuat grafik di sini. Dan pada saya kasih kisi-kisi pada lembar kerja berikutnya juga membuat grafik. Tapi coba kita menggabungkan sedikit mengenai persamaan garis lurus ya. Jadi berikutnya juga tetap menggambar grafik. Baik, karena masih menggambar grafik, jadi untuk bagian ini saya coba untuk membuat ulasan lembar kerja yang sudah kalian buat ya, yaitu tentang pembuatan grafik. Baik, untuk lembar kerja pertama, ya mudah-mudahan ujian ini bawa berkah buat kita. Baik, kita lanjutkan. Lembar kerja pertama, sebuah persamaan fungsi fx sama dengan ax plus b diketahui f12 sama dengan min 32 dan f min 8 sama dengan 8. Tentukan persamaan fungsi tersebut. Nah, tentukan bentuk persamaan fungsi. Kenapa sih fungsinya diminta lagi, padahal ini kan baru ax plus b, a nya berapa, b nya berapa. Nah, itu tujuan pertamanya. Jadi di lembar kerja ini akhir dari kumpulan daripada materi mengenai fungsi ya, menanyakan bentuk persamaan, menanyakan domain, menanyakan range, dan juga membuat grafik fungsi. Baik ya, kita pertama yaitu mencari dulu apa sih bentuk persamaan fungsinya. Baik, ini saya ambil ya. Oke, ini soalnya. Nah, ini. Nah, untuk diperhatikan ya, saya ambil warna biru saja berasnya. Sebuah persamaan. Nah, jadi sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Oke, ini saya bahas kembali. Yang pertama, diketahui ya, sebuah fungsi fx bernilai ax plus b. Artinya kita harus mencari a, mencari b. Lalu kemudian apalagi yang diketahui, yaitu f
12 yang bernilai sama dengan negatif 32. Lalu kemudian F min 8 sama dengan 8 ya. Baik. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu pertama adalah fungsi nilai pertama adalah bentuk fungsi. Oke ya, yang kelanjutannya itu nyambung sini ya. Baik, kita coba jawab bentuk fungsinya dulu, penjelasan. Oke, kita gunakan apa yang diketahui. Fungsi fx sama dengan ax plus b. F dengan domain 12 itu sama juga dengan a kali 12 tambah b yang bernilai negatif 32. Ya, berarti di sini persamanya menjadi 12 plus 12 a plus b sama dengan negatif 32. Ya, kalau mau gunakan eliminasi cukup sampai sini. Ya, tapi kalau mau gunakan persamaan b berarti harus pindah dulu min 32. Ingat pemindahannya jangan sampai salah. Oke, kalau ada yang belum jelas mau tanya silakan. Baik, kita lanjut. Nah, ini jadi persamaan pertama ya. Yang berikutnya F bernilai negatif 8. Berarti nilai X yaitu negatif 8 tambah D sama dengan 8. Min 8A tambah B sama dengan 8. B sama dengan 8 ditambah 8A. Nah, ini jadi persamaan kedua. Nah, di persamaan pertama B yaitu B sama dengan minus 32 dikurang 12A, persamaan B yang kedua 8 ditambah ya 8A, maka kita gabungkan menjadi B sama dengan B. B yang pertama min 32 dikurang 12A. B yang kedua adalah 8 ditambah 8A. Saya pindahkan A ini ke kanan, oleh karena itu yang min 32 dia akan yang 8A itu ke kiri, yang min 32 ke kanan. Ini 12A ditambah bukan ya, dikurang ya 8A, 8 ditambah 32. Di sini bernilai minus 20A, sedangkan di sini 40. Maka A sama dengan dibawa semua dengan negatifnya 40 dibagi minus 20. A bernilai sama dengan negatif 2. Oke, kita udah punya A nya sama dengan negatif 2. Nah, kalau kita menggunakan persamaan 1 dan 2 B sama dengan B, A ini tinggal masukkan ke dalam salah satu persamaan ini ya untuk mendapatkan si B gitu ya. Oke, berarti B yang saya ambil itu B sama dengan yang ini aja ya, yang ini yang gampang kan, 8 ditambah 8A. A nya udah punya kan nilainya kan, ditambah 8 kali negatif 2 B
sama dengan 8 dikurang 16, B sama dengan negatif 8. Ya, begini ya. B sama dengan negatif 8. Oke, saya ulang lagi. A sudah punya, B sudah ada ya. Oleh karena itu sekarang kita bentuk fx-nya. Fungsi x yang awalnya ax plus b, sekarang kita rubah a-nya bernilai negatif 2x, langsung saja plus minus 8. Nah, plus minus di sini kemarin banyak kasus ya, masih tertulis gabung saja menjadi negatif. Ya, sama min jadi. Maka bentuknya min 2x min 8. Itu ya. Baik. Oke, kita soal selanjutnya. Lengkapi tabel berikut. Ya, tabelnya kita lengkapi ya. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa rumusnya yaitu fx sama dengan minus 2x min 8. Kita akan lanjutkan. Ya, udah punya fungsi fx sama dengan minus 2x plus min 8. Nah, lengkapi tabel berikut. X di sini merupakan domain. Nah, ya, ini ya. Ini merupakan bagian domain. Nah, bagaimana sebelumnya kalian mencari range dengan mengetahui domain. Dan bagian ini adalah range atau nilai fungsinya. Dan ini adalah koordinat titik koordinat titiknya. Yang akan kita letakkan pada bidang koordinat kartesius. Ya, baik, sekarang kita cari berapa sih range-nya saat negatif. Saat x bernilai sama dengan 6, maka f6 itu sama dengan minus 2 kali 6. Oh, negatif 6 ya, sorry. Berarti ambil dari sini ya, minus 2 kali negatif 6 dikurang 8. Jadi 12 dikurang 8, 4 ya. Berikutnya x nya bernilai, berarti sini 4, saya tulis 4 ya. Yang berikutnya adalah x bernilai negatif 4. Oke, kita buat f negatif 4. Selalu di sini adalah pengganti x, yang digantikan adalah x. Minus berapa ya, minus plus 8 ya, plus 8 dikurang 8 sama dengan 0 ya, pas dia ada di sini. Lalu kemudian
berikutnya adalah berarti ini titiknya 6,4 ya. Oke, ini titiknya 4,0 yang negatif 2. X bernilai negatif 2, maka berarti min 2 kali min 2 ya, kurang 8, itu sama dengan 4. Minus 4 ya. Oke, minus 4. Nah, ini caranya min 2 X nya berikutnya adalah 0. Nah, ini setiap bilangan 0 yang dimasukkan ke X ini seru sebenarnya. Berarti min 2 kali 0 ya udah, itu mau habis ya, artinya 0 kurang 8. Nah, oke ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah domainnya. Yang domainnya 10. Saat X berapa sih mendapatkan domain 10 ya kan? Nah, berarti dia nanyakan gini, emang berapa sih X nya kalau dimisalkan A dapatnya 10, A nya berapa gitu ya. Berarti dia nyari domain A ini nilainya berapa. Berarti fx itu sama dengan kan minus 2x min 8. Di video sebelumnya udah ada kok ya. Kalau dimasukkan fa jadinya min 2a min 8 gitu ya. Berarti a nya berapa, atau langsung ke x aja ya, langsung ke x aja. Kalau fa aja kalau. Nah, berarti kita kan nyari nilai a di sini biar ada pembedanya. Berarti min 2a min 8 itu sama dengan sisa 10. Nah, gitu ya. Sebenarnya enak, tinggal min 2a min 8 sama dengan 10. Min 2a sama dengan 10 tambah 8. Min 2a itu sama dengan 18. A bernilai 18 dibagi negatif 2, A bernilai 9. Berarti pasangannya si min 10 ini 10 ya. Sorry, negatif 10. Negatif 10, ini negatif 10, ini negatif 10 ya. Berarti sini negatif 10, maka di sininya bukan 18 ya, saya coret di sini. Nah, ini perbaikan nih, min 2 sama dengan min 10 tambah 8, yaitu negatif 2 ya. Maka A sama dengan min 2 min 2. A bernilai minus 1 ya. A bernilai 1 ya. Berarti jika range-nya negatif 10, domainnya berapa? Domainnya 1 ya, ini tadi berapa? 0 minus 8. Di 0, min 8 ini 1, minus 10. Berikutnya di atas bisa ya. Oke, saya mau cari ini ya. Jadi cara nyarinya itu fx nya minus 2x min 8. Kalau menghasilkan sebuah bilangan minus 4, nah berarti kan sama ya, berapa sih x nya gitu ya. Oke, jadi minus 2x minus 8 sama dengan minus 4.
minus 2x sama dengan minus 4 tambah 8. Minus 2x sama dengan 4, x sama 4 dibagi negatif 2x bernilai minus 4 ya. Wah, ini harusnya enggak 2 nih. Oh iya ya, harusnya bukan ini ya, bukan minus 4, ini harusnya 4. Iya ya, minus 2 ya, nggak apa-apa, berarti ini terulang, ini titiknya terulang di saya ya. Baik ya, berarti ininya minus 2 ya. Nggak apa-apa, yang menghasilkan minus 2 di sini kita cari cara langsungnya bisa. Berarti minus 2x min 8 sama dengan minus 2 ya, berarti minus 2x sama dengan minus 2 tambah 8. Minus 2x sama dengan 6 ya, x sama dengan 6 dibagi negatif 2, x bernilai sama dengan negatif 3. Oh, negatif 3 ya. Oke, yang terulang di sini hanya ini aja, berarti nggak apa-apa ya, 2,4. Yang penting kita dapat angkanya. Nah, tampilnya sudah lengkap, koordinat titiknya sudah ada ya. Berikutnya kita akan membuat grafik. Nah, oleh karena itu pembuatan grafik ini yuk disimak ya. Tadi dari awal kita sudah membentuk persamaan fungsinya, lalu kemudian kita sudah cari domain, cari rank. Domain itu merupakan sumbu x ya, rank itu merupakan sumbu y pada titik koordinat pada bidang kartesius ya, dan x, y nya menyesuaikan ya koordinat titiknya. Koordinat titik itu absis dan ordinat ya. Karena udah dapat tabelnya, saya lanjut ke besar sekali ini. Oke. Ya, untuk mencari domain dan rank itu kalian bisa melihat di video sebelumnya. Ya, untuk mencari domain dan rank kalian bisa melihat di video sebelumnya, yang mana lebih detailnya lagi ya, lebih pelan-pelan saya sampaikan. Lalu kemudian untuk bisa mempercepatnya kalian harus sering latihan ya. Intinya pada pembuatan grafik kita butuh titik-titiknya. Berapa sih titik yang dibutuhkan? Sebenarnya cuma 2 minimal ya. 2 itu udah bisa membuat satu garis ya, kalau dia persamaan garis. Nah, berikutnya materi kita adalah persamaan garis. Tapi untuk persamaan garis materi berikutnya kalian silakan mempelajari dulu bagaimana membuat grafiknya ya. Ini ada aplikasi pembuatan ya, ini kartesiusnya ya. Kalau nggak pakai kotak-kotak, yang penting jaraknya sama ya setiap satuannya. Saya gunakan kotak-kotaknya. Nah, ini dia. Baik, oke. Di sini saya akan memasukkan titik-titik yang sudah saya dapatkan tadi ya. Pertama minus 6,4, berarti x nya min 6 disembunyinya 4. Minus 6,4 berarti minus 6 itu ada di sini ya, minus 6,4. Nah, berarti dia pertemuan di sini. Nah, oke, minus 6,4. Nah, ini dia ya, ini minus 6,4. Nah, lalu kemudian minus 4,0 berarti x nya bernilai minus 4.
4,0, berarti dia tepatnya ada di sini ya. Minus 4,0 itu tepat pada sumbu X, 0, atau misalkan 0,3 berarti tepat ada di sini ya. Nah kemudian minus 2, minus 4. Nah minus 2, minus 4 minus 2, minus 2, minus 4. Oh di sini perhatikan, minus 2, minus 4 ya. Sumbu X adalah domain dan sumbu Y adalah range pada fungsi. Lalu kemudian kita lanjutkan 1, minus 10 ya. Oke, 1, minus 10. Wow, jauh sekali. Ya, 1, minus 10 kita coba ya. Oh di sini. Oke, coba ya. Oke baik, 1, minus 10. Berikutnya adalah 0, negatif 8. Nah ini 0, negatif 8. 0 sebagai X dan negatif 8 nya sebagai Y. Kemudian minus 2, minus 4 ternyata sama ya di sini ya. Kemudian jadi titik ya, kalau saya tumpuk lagi sama aja titiknya di situ juga ya. Kemudian minus 3, minus 2 itu dimana titiknya, kita cari. Minus 3 sebagai X, minus 2 sebagai, nah ini dia. Baik ya, ini merupakan titik-titiknya. Nah saya minta dari titik-titik ini. Oke, nah kalau saya perbesar dia akan terlihat 1, angka 3 nya hilang ya, tapi dia ada di tengah-tengah. Baik, saya akan membuat line yang menghubungkan antara seluruh titik ini ya. Ternyata betul terhubung ya. Nah ini dia terhubung ya. Jadi selama masih bisa diperpanjang, kalau bikin garis perpanjang saja nggak apa-apa ya. Tuh sebenarnya banyak titik-titik di sini juga ada ya, di sini juga ada nih ya, banyak ya. Kalau masih bisa diperpanjang, perpanjang tuh dia akan mengecil dengan satuannya jadi 20, 50 ya. Tuh malah hampir tertumpuk semua, tapi kita pakai satuannya 1 saja ya setiap gambaran. Nah ini satuan 2, ini satuan 1. Oke, ini satuan 1 ya. Jadi silakan kalian perpanjang sampai buku kalian itu maksimal panjangnya. Jadi penggambarannya jangan dari titik awal titik akhir, tapi silakan dilebihkan ya. Oke, itu yang soal yang pertama ya. Nah kemudian pada persamaan garis nanti kalian buat seperti ini gitu ya. Oke, untuk soal yang kedua, itu sama cara carinya kelas C ya. Saya sudah dapat tabelnya nih ya. Minus 6 pasangannya negatif 2, minus 6 pasangannya negatif 2, berarti di sini ya. Kemudian minus 4 pasangannya 0. Oh ketemu di sini ya. Ya ini di B titiknya juga. Nah kemudian minus 2 pasangannya 2 ya. Kemudian 0 dengan 4 nih, 0,4 nih. Nah kemudian 2 dengan 6. Oh 2 dengan 6 nggak ada ya, 1 dengan 5 ya. Oke, 0 dengan 4, 1 dengan 5, kemudian 0 dengan 4 lagi, 3 dengan 7. Oke, set. Nah, baik, lalu garisnya
menjadi seperti ini ya. Itu ya, saya kasih warna. Dan ini warna hijau, kelihatan nggak ya. Nah, kalau kita perhatikan garis yang merah dengan garis yang hijau ya, garis yang merah tadi itu berasal dari fungsi apa? Fungsi fx sama dengan, nah, kita lihat ada gak di sini? Oh enggak ya. Oke. Right, oh enggak ada ya. Berasal dari fx sama dengan negatif min 2x min 8. Dan kalau yang satu lagi ya, itu dari fx sama dengan x plus 4 ya. Ya, x plus 4. Nah, oke. Harapan saya pada persamaan garis nanti berikutnya kalian bisa membuat garis dengan baik. Koordinat kartesiusnya juga tolong diperhatikan. Negatif 1 di sini, bukan di sini ya. Perhatikan titik-titiknya. Kalau dapat titik di sini ya, misalkan kayak gini nih. Oh, ini semuanya bulat ya. Kalau ada dapat simal, itu usahakan dapat yang bulat saja ya, ambil yang bulat saja. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Untuk persamaan fungsi nanti yang membedakan adalah ketika kalian mempunyai fx, ini akan berubah menjadi y ya, bukan fx lagi tapi y. Contoh di sini fx sama dengan negatif 2x min 8. Pada persamaan fungsi dia berubah menjadi y sama dengan negatif 2x min 8. Oke ya, dicoba dulu, nanti saya akan kirimkan bahan bacaannya ya. Jadi nanti kita nggak gunakan fx lagi, penggunaan tulisan fx ini berubah kembali menjadi sumbu y ya, menjadi y karena dia persamaan garis ya, bukan fungsi lagi tapi dia persamaan fungsi garis lurus. Nah, karena sudah menggunakan itu, kita rubah fx-nya menjadi y ya. Oke, mungkin itu saja. Nanti saya akan sampaikan pembahasan yang lebih detailnya lagi mengenai persamaan garis. Namun sebelumnya kalian coba untuk kerjakan dulu lembar kerja yang saya berikan melalui bahan ajar yang juga saya akan berikan kepada kalian ya. Nanti ada sedikit materi yang juga akan saya sampaikan oleh kalian. Baik. Oke. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disanggah, berkomentar, silakan. Terima kasih banyak. Kemarin juga ada yang menanyakan, Pak, kok hasilnya sekian. Saya coba untuk merevisikan kembali ya. Baik ya, alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah apa yang ingin saya sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang baik datangnya dari Allah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.